Jadi jangan cuma bertanya, apakah Jin suka musik? Titik merah menyala di balik kisi-kisi. Tapi matanya, Lur. Nyanyi, menari, jangan lihat waktu. Aku suka musik yang membuat kalian terlena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisik, malam itu si Titi sama kawan-kawannya tuh pulang lewati hutan ketika hujan turun tanpa salam, tanpa aba-aba, tanpa rasa kasihan. Bukan gerimis manja, Lur. Ini hujan yang kalau kena kepala tuh bisa bikin pikiran ikut buffering. Mereka berlari nyari tempat teduh. Dan seperti biasanya tuh, Lur, ketika keadaan mulai repot, muncullah satu pilihan yang terlihat paling masuk akal. Sampai beberapa menit kemudian, terbukti paling koplak. Nah, di balik pepohonan itu, Lur, berdiri sebuah rumah tua. Jendelanya pecah, pintunya miring, dan dari dalam terdengar musik pelan seperti kaset lama yang diputar dari dunia sebelah. Rumahnya tuh kelihatan sudah nggak bayar pajak sejak zaman kerajaan. Tapi anehnya masih sempet bikin konser malam-malam. Apa itu? Titi ngajak semuanya masuk, Lur. Tapi si Momo langsung gemeter. Kupingnya tuh kayak berdiri seperti antena sedang menangkap siaran darurat itu loh. Apaan sih? Aku sebenarnya lebih rela kehujanan sampai buluku jadi keset. Masuk ke rumah, bisa nyanyi sendiri. Rumah kok buka bangun tanpa izin sih? Ngeri, Lur. Terus si Piti masuk lebih dulu nih. Kiko, Bubu, Ucup ngikutin di belakang. Momo paling belakang. Sambil ngeliat-ngeliat ke kanan, kiri, atas, bawah. Mungkin juga ke catatan amalnya sendiri. Terus tiba-tiba petir meledak. Jar! Kaget lah si Momo. Refleks dia meluk Ucup. Saking kuatnya, si Ayub itu langsung gepeng. Kayak nota belanja masuk kantong celana. Pernah ngeliat kan nota belanja masuk kantong celana? Nah, gitulah. Hai bang, takut tuh boleh, tapi jangan peluk aku. Tulangku tuh sampai kajian pengurunan diri. Aku nih ayam, bukan guling darurat. Bagian dalam rumah itu lebih menyeramkan daripada luarnya tuh, Lur. Debu-debu tuh menutup meja, kursi, lemari. Jaring laba-laba tuh wah bergelantungan. Dekorasi acara yang panitianya kabur. Terus di sudut ruangan tuh ada panggung kecil, mikrofon tua, jam penyok, sama radio kuno, dan suara yang besar. Si Bubu tuh menatap semuanya dengan mata berbinar. Lihat deh. Yang lain ngelihat barang angker, si Bubu malah ngeliat peluang tampil. Dasar bebas satu ini emang percaya dirinya dari dulu. Salah. Maksudku percaya diri dulu, tapi mikirnya belakangan. Terus si Bubu ngambil mikrofon yang penuh debu itu. Terus dia mulai meniupnya. Ya jelas lah debunya terbang kemana-mana. Kena wajah si Kiko. Si Kiko cuma batuk. Nah, karena dia baik. Aku mungkin mikrofonnya udah masuk ke daftar barang bukti, Lur. Tes. 1, 2, 3. Cici lolo telu. Yang belum bayar iuran, pura-pura tidak dengar. 4, 5, 6. Loh. Walah. Alah kok iso nerusi yo. Pinter juga ki. Jangan-jangan sekolahnya lebih tinggi daripada aku ya. Tapi si Piti gak ikut tertawa, Lur. Dia mulai meriksa nih belakang pengeras suara. Kok aneh ya. Padahal gak ada kabel, baterai juga gak ada. Terus sambungan listrik juga gak ada. Kok bisa bunyi sendiri ya? Nah,
Mas Lisik, kalau benda mati nyala sendiri, itu bukan fitur hemat energi. Itu tandanya kita seharusnya berhenti sok penasaran dan mulai mempertimbangkan pintu keluar. Gak ada sumber listriknya, Lur. Tapi kok alat ini hidup ya? Ini bukan teknologi nih. Ini sudah cari perkara nih. Tiba-tiba tuh, Lur, musiknya itu ngalun lebih keras. Iramanya tua bercampur dengan dengung rendah. Terus kayak terdengar bisikan-bisikan terbalik. Dan hentakan-hentakan yang membuat tubuh mereka tuh ingin bergerak tanpa mikir. Cerita ini nih bukan sekedar lagu biasa yang sedang berbunyi. Ini tuh jenis musik yang disukai jin gombrang. Musiknya tuh gelap. Yang dia gunakan ya kayak ingin membangun suasana itu loh. Mengendurkan kewaspadaan. Terus menyeret korbannya tuh ke dalam kelalaian. Si Kiko mulai ngangguk-ngangguk. Bubu ngetuk meja. Si Ucup ikutin irama dengan paruh. Terus Momo yang tadi ketakutan ikut goyang. Walaupun kualitas suaranya seperti headset kusut. Lur, tapi pengaruhnya seperti DJ kondangan yang sekolahnya di alam gaib, Lur. Si Piti memperhatikan dengan seksama. Perhatiin satu-satu. Di antara nyanyian temen-temennya kayaknya ada suara lain nih. Lebih berat, lebih dalam, dan gak berasal dari siapapun yang terlihat. Piti ngangkat satu kaki, tatapannya berubah serius. Hei, Lur, semuanya berhenti. Coba diam dulu. Kayaknya ada suara lain yang ikut bernyanyi bersama kita nih. Akhirnya semua sudah diam nih, Lur. Tapi pengeras suara masih nyanyi sendiri. Mas Lisik, rumusnya sederhana. Kalau 5 makhluk berhenti bernyanyi, tapi masih terdengar suara ke-6. Jangan sibuk menghitung ulang. Lari juga termasuk bentuk kecerdasan. Tanpa ada aba-aba, akhirnya mereka semua pada lari. Ayo semua cepat lari. Jangan berhenti. Teruskan lagunya. Malam masih panjang. Sekarang jumlah kalian 6. Oh alat galah. Ternyata cuma kata. Aku tadi hampir pensiun jadi bebek. Bubu baru saja lega ketika 3 titik merah menyala di balik kisi-kisi. 3, Lur, bukan 2. Makhluk kan biasanya umumnya cukup punya 2 mata kan. Tapi ini kelihatannya lebih tampil beda. Sekaligus bikin orang gak tidur 3 malam. Wah, asap hitam merayap keluar. Musik berubah seperti detak jantung. Lalu si Piti mundur 1 langkah. Duk. Bukan karena menyerah, tapi karena dia satu-satunya yang masih punya rem di kepala. Lur, si Kiko mendadak menari di tengah ruangan. Caranya rapi, kakinya lincah, bahkan gak tersandung sekalipun. Masalahnya tuh si Kiko ini biasanya berjalan lurus aja, kadang menabrak kursi. Sekarang dia seperti finalis lomba tari. Curiga nih. Bisa ya. Bubu malah kagum. Ya begitulah, Lur. Yang satu menyelidiki, yang satu sibuk kasih nilai. Terus si Piti manggil Kiko lah. Musiknya turun pelan. Berhenti!
Matanya, Lur. Matanya menyala hijau, senyumnya kaku. Dan ketika mulutnya kebuka, suara yang keluar bukan milik Kiko. Ih, serem. Siapa itu? Kiko! Jangan matikan musiknya. Aku menyukai irama ini. Dengan irama ini, kalian lebih mudah melupakan segalanya. Bubu mendekat karena rasa ingin tahunya sering mengalahkan naluri keselamatan. Kiko dengan serius selama kira-kira setengah detik. Kiko, suara kue ku ngopo? Serak? Kesurupan? Apa kebanyakan ngombe es apa-apa? Aku bukan Kiko. Oh, itu toh. Oh, maaf. Kak Kiro, Kiko lagi sok misterius. Aku Jin Gombrang, pencinta musik malam dan penguasa pesta kelalaian. Puasa? Badan kau segede lemari. Badanmu cuma seukuran bungkus kerupuk. Hus, diam. Jangan bongkar trik panggungku, ayam resek. Lalu Jin Gombrang itu naik ke atas pengeras suara sambil membawa tongkat kecil seperti dirijen. Tubuhnya kecil, Lur. Tapi egonya kalau ditimbang mungkin bersat timbangan ya. Terus dia ngayunin tongkatnya. Asap memenuhi ruangan. Jin Gombrang emang menyukai musik itu. Tapi bukan karena dia penikmat seni yang mau beli tiket, Lur. Ia menyukai musik yang membuat hati lengah, tubuh kehilangan kendali, dan waktu salah terlupakan. Bernyanyi, menari, jangan lihat waktu. Aku suka musik yang membuat kalian terlena. Saat kalian lupa sholat dan lupa mengingat Allah, pestaku baru benar-benar dimulai. Pesta apaan? Tamu udah diundang, konsumsi dah ada, panitianya cuma asap. Gila kau ya. Kiko menari lagi. Si Bubu berputar sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Ucup memukul meja. Si Momo melompat tanpa arah. Selisih. Suasana pokoknya sudah bukan pesta lagi. Ini seperti rapat panitia yang kehilangan ketua lalu menemukan speaker terlalu besar. Jin Gombrang tertawa lepas. Ia nggak peduli apakah lagunya indah atau enggak. Yang penting para korbannya terus bergerak sampai lupa siapa diri mereka dan lupa kepada siapa mereka harus berlindung. Beda dengan Piti, dia tetap mengingat Allah, menjaga kesadaran, dan mencari cara menghentikan sumber gangguan. Tapi Piti menunjukkan kalau pengeras suara itu nggak tersambung apapun. Dia bingung dah. Jin Gombrang malah tertawa sambil membusungkan dada kecilnya. Musikku tidak membutuhkan listrik. Ia hidup dari perhatian kalian, dari langkah kalian, dan dari kelalaian kalian. Lah terus paket datanya pakai apa? Paket data tetangga. Kata sandinya belum diganti. Lah,
Jin ngapa numpang wifi? Modal asep, kayak sultan. Jangan dipukul. Drumnya sudah ada penghuni. Penghuninya lagi panik, bukan lagi konser. Tiba-tiba Iti melompat ke atas meja, berdiri tegak di tengah kekacauan. Suaranya menembus musik. Berhenti! Ini bukan hiburan lagi. Ini sudah menjadi jalan untuk menguasai kalian dan membuat kalian lupa kepada Allah. Kamu tidak berhak merusak pestaku. Hah, pesta? Yang merampas kesadaran bukan pesta. Itu namanya jebakan. Kemudian nada komedi berhenti. Piti menatap Jin Gombrang tanpa gentar. Ia tahu kekuatan tidak datang dari keberanian kosong, jimat, atau ritual aneh. Perlindungan hanya dimohon kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Begitu Piti membaca ta'awuz, Lur, musik mulai pecah, bass tersendat, lampu berkedip-kedip, dan asap Jin Gombrang bergetar seperti sinyal buruk saat hujan. Jangan ganggu laguku. Sedikit lagi masuk ref. Susah payah aku bikin aransemen kelalaian ini. Begitu Piti terus membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas dengan tenang. Bubu, Momo, dan Ucup diam mendengarkan. Kemudian tiba-tiba, Lur, asap hitam keluar dari telinganya si Kiko. Semua mengira Jin Gombrang sudah pergi. Ternyata asap itu berbelok dan masuk lagi melalui hidung Kiko. Ya Allah, Lur. Bahkan untuk kabur aja dia salah jalur. Salah pintu. Ini hidung, bukan lorong darurat. Jin Gombrang mencoba keluar melalui tanduk Kiko. Asapnya naik berputar-putar, lalu tersangkut di perjabangan tanduk. Katanya makhluk ini ngakunya penguasa pesta malam. Tapi keluar dari kambing aja perlu petunjuk arah. Gimana sih ini Jin? Kenapa jalan keluarnya bercabang? Siapa yang desain tanduk begini? Oh Jin, yang salah tuh bukan desain tanduk kau. Navigasi kau yang kopla. Allahu Akbar. Akhirnya dari kejauhan tuh terdengar azan subuh, Lur. Semua diam dan mendengarkan dengan hormat. Cahaya pagi masuk melalui jendela yang pecah. Terus Piti natap Jin Gombrang. Suaranya tenang tapi tegas. Kamu memang menyukai musik yang membuat makhluk lalai. Tapi yang kamu cari bukan sekedar lagu. Kamu ingin kami lupa waktu sholat dan lupa kepada Allah. Sekarang azan. Tuh, azan udah terdengar. Sana, pergi sana. Permainan kamu sudah selesai. Kemudian Jin Gombrang itu menutup telinga, lalu melompat masuk ke pengeras suara. Hitam tersedot ke dalam kisi-kisi, mata merahnya padam satu persatu. Pengeras suara bergetar, kemudian lama-lama hilang. Kiko mulai membuka mata perlahan. Semua temannya menatap dengan wajah campuran lega, capek, dan menahan tawa.
Hehehe. Apa sih kalian natap aku? Kayak aku nih habis joget di kondangan. Emang kue joget. Bedane sing jadi koreografer jin. Ngerti kowe? Hah? Emangnya aku ngelakuin sesuatu yang memalukan ya? Enggak. Selama videonya belum tersebar. Apa? Jinnya boleh diusir. Tapi videonya juga harus dihapus. Aduh. Apa kata orang nanti? Harga diriku tinggal setipis sinyal. Kok tenang baik kok. Belum kesebar. Baru kesimpen. Dicadangkan. Dan mungkin ya dikirim ke grup kali. Setelah memastikan keadaan aman, Titi mengajak semuanya keluar. Hujan berhenti dan langit mulai terang. Di tengah perjalanan, Bubu baru nyadar nih. Kenapa Kiko bawa mikrofon rusak itu di punggungnya? Iko, buat apa mikrofon iku kau bawa? Buat latihan nyanyi lah. Siapa tahu bakatku bukan menari. Lalu si Piti mengambil mikrofon dari punggungnya Kiko dan melemparkannya kembali ke rumah tua itu. Kiko memandang benda itu terbang seperti baru kehilangan kontrak rekaman. Iko, bukan alasan membawa barang yang dipakai jin untuk menguasai kita. Sana mikrofonnya tinggal. Kalau mau latihan, cari alat yang nggak punya 3 mata. Lalu mereka berjalan lagi. Tapi baru beberapa langkah, suara berat muncul dari dalam rumah. Semuanya berhenti dan perlahan menoleh. Lagunya belum selesai. Alah, ini jin susah move on. Teman selisik, Jin Gombrang memang menyukai musik tertentu. Ia memilih irama yang membantu tipu dayanya, menguasai pikiran, dan membuat kita tuh lalai dari sholat serta mengingat Allah. Tapi jangan menyimpulkan kalau semua jin itu sama atau semua nyanyian otomatis mengundang jin. Al-Quran menjelaskan bahwa golongan jin berbeda-beda. Ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang tunduk kepada Allah, dan ada yang menyimpang. Yang harus kita jauhi adalah hiburan yang berisi keburukan terkait ritual batin, mendorong maksiat, merampas kesadaran, atau membuat kewajiban ditinggalkan. Teman selisik, beberapa musik mungkin disukai oleh jin. Bahkan ada yang berkaitan dengan ritual pemujaan setan atau membuat manusia lalai. Kalimat ini adalah penjelasan salah satu ustadz dan pengalaman seorang praktisi ruqyah, bukan teks hadis yang berbunyi bahwa semua jin menyukai semua musik. Riwayat sahih dari Aisyah menceritakan 2 gadis Ansar bernyanyi tentang peristiwa Bu'ats pada hari raya. Abu Bakar menegur, tapi Rasulullah meminta agar mereka dibiarkan karena saat itu hari raya. Ada juga dalam riwayat pernikahan membiarkan gadis-gadis menabuh duf dan melantunkan syair. Tapi Rasulullah langsung mengoreksi lirik yang menyatakan Nabi mengetahui kejadian esok hari. Ini menunjukkan bahwa konteks, isi, tujuan, dan batasnya tetap diperhatikan. Jadi jangan cuma bertanya, apakah jin suka musik? Tanyakan juga,
apa isi yang kita dengarkan, untuk apa digunakan, dan apakah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah atau malah melupakannya. Malam berikutnya, rumah tua kembali sunyi. Di loteng, sebuah radio kuno tertutup kain. Entah bagaimana Kiko berada di sana lagi. Ada makhluk yang belajar dari pengalaman. Ada juga Kiko yang menganggap pengalaman sebagai trailer. Kita mulai lagu kedua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.